Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Sari, NPM 211002067 dari kelas A, program studi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai industri halal yang bersumber dari buku Saku Halal. Mengenai definisi halal, kata halal dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang diizinkan dan tidak dilarang oleh syara atau syariat, atau sesuatu yang diperoleh atau diperbuat dengan cara yang sah. Manfaat produk halal. Penggunaan minuman tidak halal yang dilarang oleh agama adalah khamr yang bersifat memabukkan. Hal ini disebabkan karena ada efek rusaknya hati berupa sirosis hati, kerusakan pankreas, dan berujung kepada sistem syaraf pusat manusia yaitu otak. Seseorang yang sudah pernah mengonsumsi khamr atau sesuatu yang memabukkan biasanya akan dicetak oleh bagian blueprint otak dan meminta untuk diberikan asupan sehingga membuat seseorang itu kecanduan. Mendeteksi kehalalan suatu produk, yang pertama itu mencermati bahan syarat. Yang pertama, untuk memenuhi makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi, yaitu sumber bahan bakunya. Apabila bahan baku berasal dari babi atau turunannya ataupun hewan yang tidak halal, maka sudah jelas produk yang dihasilkan pasti akan haram. Cara yang kedua itu mencermati proses syarat kedua yang harus dipenuhi agar makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi, yaitu perjalanan proses produksi yang tidak terkontaminasi dengan bahan baku non-halal. Dalam memilih makanan yang halal, seseorang perlu mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah mengetahui apakah terdapat unsur najis atau tidak di dalam makanan tersebut. Selanjutnya, landasan teologis. Yang pertama, halal dalam Al-Quran. Pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4 dan 5 dijelaskan bahwa dihalalkan bagi kalian semua hal yang baik-baik, yakni makanan yang tidak bertentangan dengan perintah agama, sebagaimana dijelaskan pada ayat 3 surat ini. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa kata halal selalu diikuti dengan kata thayyib, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88, Quran Surat Al-Anfal ayat 69, dan Quran Surat An-Nahl ayat 114. Landasan teologis yang kedua yaitu halal dalam hadis Nabi. Nabi memberikan penjelasan tentang batasan halal dan haram. Salah satunya yang paling populer adalah hadis Nabi berikut. Dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat atau samar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 50 dalam Sahih Al-Bukhari. Selanjutnya, landasan yuridis. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berisi tentang jaminan produk halal atau UU JPH serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal merupakan sebuah bentuk kehadiran negara dalam usaha mengatur jaminan produk halal dalam rantai produksi dari pelaku usaha sehingga sampai di tangan konsumen akhir.
Kehadiran peraturan tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian kehalalan produk yang akan dikonsumsi konsumen dan kepastian proses produk halal bagi produsen. Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan atau lembaga terkait, lembaga pemeriksa halal, LPH dan MUI. Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk memeriksa dan atau pengujian produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penempatan kehalalan produk. Adapun pokok-pokok kebijakan dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan jaminan produk halal atau JPH oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Yang kedua, pemisahan lokasi, tempat, dan alat proses produksi halal yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Yang ketiga, tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian lembaga pemeriksa halal atau LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian auditor halal. Yang keempat, hak dan kewajiban pelaku usaha serta tata cara penetapan tugas dan fasilitas penyedia halal. Yang kelima, tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan sertifikat halal oleh BPJPH. Yang keenam, kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan. Yang ketujuh, pencantuman label halal dan keterangan tidak halal. Pengawasan jaminan produk halal atau JPH oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang kedelapan, kerjasama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal atau JPH oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendistribusian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi, dan usaha kecil dan menengah, dalam negeri, luar negeri, dan lembaga pemerintah non-kementerian atau lembaga non-struktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, standarisasi dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi serta LPH dan MUI. Yang ke-10, sertifikasi produk dan registrasi sertifikasi halal bagi produk luar negeri. Dan yang ke-11, jenis produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi halal jenis produk setelah pemberlakuan wajib sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Selanjutnya, penguatan ekonomi. Bagaimana industri halal berkontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional? Industri halal di Indonesia diuntungkan dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam. Menurut World Population Review 2020, jumlah tersebut mencapai 229 juta jiwa dari jumlah total penduduk 273,5 juta jiwa. Selanjutnya, sertifikasi halal. Dalam pengajuan sertifikasi halal, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Yang pertama,
memastikan produk yang dihasilkan itu sesuai dengan ketentuan halal dan menjamin kehalalan produk di seluruh rangkaian proses proses produk halal atau PPH. Yang kedua, memastikan tidak ada kontaminasi bahan haram, baik fasilitas atau peralatan, pekerja maupun lingkungan. Yang ketiga, menjaga kesinambungan proses produksi halal. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.